Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia, yaitu konferensi meja bundar. Aku rasa kita bisa sedikit mendalami tentang apa itu konferensi meja bundar. Bagaimana pendapat kalian? Pagi Andi, benar sekali. Aku sempat dengar kalau KMB ini menjadi momen yang menentukan setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Tapi kok bisa ya Belanda akhirnya mau mengakui Indonesia setelah bertahun-tahun berperang? Itulah kekuatan diplomasi, Budi. Memang benar Indonesia mengalami perjuangan fisik yang sangat panjang. Namun, setelah perang kemerdekaan kita tahu bahwa diplomasi menjadi jalur penting. Konferensi meja bundar menjadi hasil dari banyaknya tekanan internasional dan juga keberanian tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno dan Hatta yang tetap teguh memperjuangkan kemerdekaan melalui meja perundingan. Ya, itu benar. KMB ini juga mencerminkan betapa krusialnya peran perwakilan diplomatik kita. Waktu itu, Sudirman dan Muhammad Roem melakukan lobby intensif, memanfaatkan dukungan dari negara besar dan juga PBB untuk mendesak Belanda. Semua ini menunjukkan bahwa diplomasi, meskipun tanpa kekerasan, sangat bisa mencapai tujuan yang sama. Wow, menarik sekali. Saya sebagai wartawan melihat pentingnya peran media dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Melalui lobby internasional, apakah media di luar negeri ikut membantu dalam memberikan tekanan kepada Belanda? Betul Eka, media internasional banyak memainkan peran penting dengan memberitakan tentang ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Misalnya, media di Eropa dan Amerika banyak memberitakan tentang penderitaan rakyat Indonesia akibat agresi militer Belanda. Ini membuat masyarakat dunia semakin mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang mana akhirnya rakyat Indonesia sendiri berakhir meraih kemerdekaannya dan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, KMB ini bukan hanya soal diplomasi antara Indonesia dan Belanda, tetapi juga soal menciptakan opini publik internasional yang mendukung kemerdekaan kita. Tapi setelah KMB, masih ada tantangan besar kan? Misalnya masalah Irian Barat. Betul Budi, meskipun konferensi meja bundar menghasilkan pengakuan kemerdekaan, masalah seperti status Irian Barat, Papua, belum terselesaikan sepenuhnya. Hal itu baru bisa diatasi melalui perundingan lebih lanjut dan akhirnya dengan Perjanjian New York pada 1962. Ya, itu memang menjadi PR Indonesia. Ya, itu memang menjadi PR besar bagi Indonesia setelah KMB. Tapi yang menarik, diplomasi Indonesia tetap berjalan dengan bijak dalam menghadapi berbagai tantangan. Bahkan, saat itu Indonesia juga mulai memperkuat hubungan dengan negara-negara lain yang bisa memberikan dukungan untuk melawan Belanda. Dari perbincangan ini, saya menjadi paham bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya dari hasil pertempuran fisik, akan tetapi juga dari kecerdasan diplomasi yang matang. Bagaimana negara ini memperjuangkan kedaulatan melalui jalur yang damai. Betul Eka, KMB ini menjadi bukti bahwa perjuangan Indonesia untuk merdeka tidak hanya mengendalikan kekuatan militer, tetapi juga kemampuan untuk membangun hubungan internasional yang hebat dan kuat. Diplomasi adalah salah satu alat penting yang digunakan untuk memastikan Indonesia diakui sebagai negara merdeka oleh dunia. Bahkan sebelum konferensi meja bundar ini, mereka juga telah melakukan diplomasi hebat lainnya seperti perundingan Linggarjati dan perundingan lainnya.
Mari kita terus mengenang dan mempelajari dari sejarah ini agar kita bisa menerapkan nilai-nilai diplomasi yang baik di masa depan. Nah, begitulah bagaimana negara Indonesia telah berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya melalui diplomasi. Sehingga dengan setelah rundingan kita yang saat ini tentang membicarakan konferensi meja bundar, saya harap kita semua bisa berpegang teguh atas kemerdekaan Indonesia dan patriotisme terhadap negara ini. Dan saya harap kita bisa menerapkan nilai-nilai diplomasi ini di kehidupan kita sehari-hari agar kehidupan kita itu menjadi lebih damai. Apa pendapat kalian? Setuju. Baiklah, terima kasih.